Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 7 EFGH pada hari Ahad ini jam pertama adalah matematika. Maka anak-anak coba, kemarin masih belum selesai untuk persegi dan persegi panjang, maka catatan yang sudah saya share, yang sudah saya fotokopi, dilihat. Yang saya sudah fotokopi, dilihat. Anak-anak, mari sebelumnya mari kita berdoa dengan baca Al-Fatihah bersama. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah anak-anak lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Persegi panjang, lihat yang sudah saya share. Dilihat. Persegi panjang kemarin sudah ada sifat-sifatnya, sudah dalam LKS. Saya tambah lagi, mempunyai dua sumbu simetri. Apa yang dimaksud sumbu simetri? Ini tuh yang membagi dua, namanya sumbu simetri. 1, 2. Nah, ini bagi dua. Terus gini. Jadi mempunyai dua sumbu simetri ini. Ini namanya sumbu simetri yang membagi dua sama besar. Ya coba lah ini, ya toh sama ini sama. Ada yang menamakan simetri lipat. Simetri lipat tingkat dua ya boleh, sumbu simetri ya boleh. Ini sumbu ini. Dua. Mempunyai simetri putar tingkat 2. Simetri putar tingkat 2. Ini kalau dihubung no. 1, 2, kembali lagi. Di simetri putar tingkat 2. Atau ada yang menyebut setengah putaran ya boleh. Tingkat 2 ya boleh. Kalau tingkat 2 atau setengah putaran. 3. Menempati bingkainya dengan 4 cara. Di bingkai itu tempat. Bingkai itu ini bingkai namanya. Ini hanya bingkai. Paham kan gini, 1, terus 2 dibalik, terus 3, terus 4 kali. Kemudian untuk persegi. Persegi mempunyai 4 sumbu simetri. Persegi mempunyai 4 sumbu simetri. Nih, sini, 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 sini. Coba ya. Nah, ya toh. Ini simetri. Lagi yang ke sini. Terus yang mojok. Pas, sumbu simetri. Jadi mempunyai 4 sumbu simetri. Hafalkan. 4 sumbu simetri. Mempunyai simetri tingkat 4 atau setengah putaran. Seperempat sudah cukup ini. Nih, jeret, sudah kembali lagi ke tempatnya. Sudah kembali lagi ke tempatnya. Gini anak-anak ya. Coba ya. Ini ya, nih. Nih. Nah, ini. Ini tempat misalnya. Ini tempat bingkai. Figura. Nah, ini. Beberapa kali ya Bang. Coba ya, 1. Saya putar seperempat. Iya, sudah menempati bingkainya. Seperempat atau tingkat 4. Karena 1, 2, 3, 4. Jadi tingkat 4 atau seperempat putaran. Menempati bingkainya. 1, 2, 3, 4, balik 5, 6, 7, 8. Menempati bingkainya dengan 8 cara. Itu kan anak. Sekarang garis tinggi sudah cukup. Buka halaman LKS. Buka. Nah, ini. Buka halaman 45.
Buka halaman 45. Jajar genjang. Buka buku halaman 45, LKS 45. Apa itu? Jajar genjang. Apakah yang dimaksud jajar genjang? Bentuk gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran, maka disebut jajar genjang. Lihat gambarnya jajar genjang. Jajar genjang ini gambarnya. Nih, jajar genjang ini. Lihat ini. Ini jajar genjang. Ini jaga gambarnya jajar genjang. Bukumu banyak itu, malah 4 itu. Paling kiri, sebelah kanannya, kanannya lagi. Ulangi. Sifat-sifatnya. 1 atau A, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi yang berhadapan, AB dengan DC, namanya berhadapan, adu-aduan. Sejajar dan juga sama panjang. Sisi yang berhadapan, AB dengan DC atau AD dengan BC. Sama ini, sama panjang dan sejajar. Jadi mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. 1 AB dengan DC, 2 AD dengan BC. Setan anak ya. Beda. Nah, itu AB sama dengan CD sejajar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A dan sudut C, sudut B dan sudut D sama besar. Ini sudut A sama dengan sudut C. Gedene podo yang berhadapan adep-adepan. Lagi sudut B sama dengan sudut D. Upomo kene swidak, kene ya swidak. Upomo kene 100, kene ya 100. Podo. Nek kene 80, kene 80. Kene 90, kene 90. Maksud anak-anak ya. Sing adep-adepan besarnya sama. Podo swidak ya boleh, podo 70 ya podo 70, swidak ya podo swidak, namanya sama besar. Sing adep-adepan. Jumlah sudut yang berdekatan. Sudut yang berdekatan adalah 180. Ulangi, tadi kalau yang berhadapan sama besar. Tapi yang berdekatan adalah jumlahnya 180. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Ini kalau anak kemarin masih ingat, kalau ada sudut apa sepihak namanya ini. 180 derajat ini 180. Misalnya 100 ini 80. Nek 90 ini 90. Nek 75 ini 95 dan seterusnya. Yang berdekatan. B dan C dekat. Jejeran. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 30. B tambah C. Lagi C tambah D. Sudut C ditambah sudut D harus 80. Lagi sudut D dan sudut A. Sudut D ditambah sudut A 30. Ini juga sama. Yang berdekatan 180. Upamane iki 100, iki 80. Iki pira? 100. 100 ya. Berdekatan 30. Mau padane berhadapan sama. Terus iki 100, iki 80. Ini 80, sini 80. Benar. Lewat sini dapat A dan B, ini 80, ini 100. Dan iki kalau 80 dikurangi 100, 80 padha ae. Lewat sini boleh, lewat sini boleh. Jadi anak-anak ya. Diagonal saling membagi 2 sama panjang. Mempunyai 2 diagonal. Jajaran genjang mempunyai 2 diagonal. 2 diagonal.
Catatan anak ya, yang sebelah kiri A, B, C, D, E. Tulis yang sebelah kanannya atau sebelah kiri. Sebelah kanan diberi E. Ini anak-anak, sini diberi E ini. Ini di garis, jeret, garis, jeret, E tambah. Tulis E mempunyai 2 diagonal. Mempunyai 2 diagonal. EFD menempati bingkainya dengan 2 cara. Menempati bingkainya dengan 2 cara. Cukup? Sekarang luas. Luas adalah alas kali tinggi. Apa tinggi? Lihat catatan. Lihat ser-seran. Nomor, lihat. Nomor C. Nomor C, lihat catatan dalam yang saya share. Apakah garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik sudut tegak lurus atau 90 derajat terhadap sisi yang di hadapannya. Yang namanya tinggi dari salah satu sudut ini. Jret ini. Kenapa? Sudut ini tegak lurus ini. DE, ini E nya kan diberi E ya ini ya, biar mudah diberi E. DE itu tegak lurus terhadap AB, namanya tinggi. Ulangi, tinggi itu ini ya, dari sudut ke sisi yang berhadapan tegak lurus, ke kode tegak lurus. Dari sini boleh ini boleh. Jret, kalau di sini jret ini, dari sini ya, jret ini. Mau miring Mbak lah, miring tak masalah, ini dulu. Dari sini ini juga ya. Nih. Nah, ini juga tinggi nih. Ini tinggi. Ini tinggi anak-anak nih. Ini juga tinggi nih. Yang penting tegak lurus. C kalau apa M misalkan, namanya tinggi. Itu namanya tinggi. Dalam gambar lihat anak-anak, yang paling kiri, yang tengah nomor 2 tingginya dari atas ke bawah, tegak lurus. Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu dari kanan ke kiri, tegak lurus, dia tinggi itu. Yang nomor paling kiri, paling kanan, di luar, tidak masalah. Yang penting tegak lurus diperpanjang boleh. Dari sini ya boleh, ini dari sini boleh. Sini ya boleh, sini juga boleh. Sama saja, ini juga tinggi sama. Ini juga tinggi sama saja ini. Ini boleh, ini tinggi. Sama saja ini tinggi. Dan ini sama, misalnya CK misalnya. CK dengan DE sama. Ini boleh satu CK, boleh. Yang penting tegak lurus, ini tegak lurus ini. Jadi namanya tinggi. Oke. Luasnya adalah alas kali tinggi. Luasnya alas kali tinggi. Anak-anak, nanti dilanjutkan. Ini dulu contoh soal sekarang. Ingat, luas sama dengan alas kali tinggi. Contoh itu soal, coba contoh soal. Diketahui jajaran genjang ABCD dengan sudut D 2P, sudut C 3P. Kok 2P Pak soal takokno. Ini misalnya B 2P, 3P misalkan. Ini X Y. Berapa X dan Y? Apa anak ya? Sudut apa ini? Yang berdekatan berapa di? Sudut D dan sudut C kan berdekatan. Ini kan bikin iso. Mungkin P ini X. Yang sama, yang dapat yang sama. Ambiki atau 20. Podonin kan X ini P dapat dikerjakan. Maka yang sama. Sudut D ditambah sudut C sama dengan 180. Karena berdekatan, pepetan, jejer. Dot C berapa? Dot D berapa? 2P ditambah 3P sama dengan berdekatan. 5P sama dengan 100, P sama dengan 180 dibagi 5. Berapa situ? P sama dengan berapa? Daripada 6. P sama dengan 36 ya. 36.
Berarti berapa sudut D? Sudut D sama dengan 2P. Berarti 2 kali 3672. Sudut C sama dengan 3 kali 36 sama dengan 108 derajat. Sekarang X berapa? Nah, tanya soalnya kan X. Berapa sudut X? Nah, sudut X kan berhadapan dengan sudut X berhadapan dengan sudut C toh ini ya. Kan berhadapan. Iki pira mau? Sudut C sama dengan 108. Nek ngono X sama dengan podo. Karena apa? Sama besar. Sama besar. Sudut X ini nggarap mana ya? Sudut X sama dengan sudut C sama dengan 108. Wis ngono, iki ambiki iso, iki ambiki iso pilih. Sudut B sama dengan sudut D. Pira sudut D mau pira? 72 derajat. Pakai ini boleh kalau gini. 180 dikurangi 108 72 sama toh? Ya. Gampang loh, gampang ya. Itu kalau cari sudut. Halaman selanjutnya anak-anak. Halaman selanjutnya. Halaman 40 berapa itu? 46. Halaman 46 contoh. Lihat. Saya capek anak ya, tak mau tak berdiri ya. Karena nanti kalau saya berdiri saya. Pada gambar ABCD luasnya adalah 66,5 cm. Tingginya adalah 7 cm. Tentukan panjang alas dibalik. Nek dibalik piye rumusnya tetap luas sama dengan alas kali tinggi. Ingat-ingat tetap luas sama dengan alas kali tinggi. Rumus jajaran genjang luas kali tinggi. Masukkan luasnya berapa di soalnya 6,65. Alasnya berapa belum diketahui. Tingginya berapa? Tingginya 7. Sebenarnya gini, A kali 7. Tapi tidak boleh nih. Ingat-ingat dalam alat jabar. Nek ana angka karo huruf angka nok ngarep 7T, 7A. 7A. Langsung boleh, dipindah boleh. 66,5. A sama dengan 66,5 dibagi 7. Ini dibagi anak-anak yaitu. Ulangi. Ubah anak-anak. Anak-anak bingung itu. Lihat anak-anak. Coba diubah itu ya. Sampai sini enak ya. Coba diubah itu. Diubah. Kalau pakai itu kan anak-anak mana kurang jelas. Sama saja sebenarnya. Lihat dalam itu. A sama dengan 66,5 dibagi 7 ini dibagi ini anak-anak. Sama dengan 9,5. Sebenarnya tidak gitu, ini ubah aja. Pakai ini diubah. Yang ini gini aja, buat gini. Buat per gini. Dibagi 7. Coba, ini dibuat gini. Yang asalnya miring buat begini, tapi ke kanan. Bacaannya sama. Tapi kadang-kadang anak-anak kan biasanya kan gini membuatnya. Dan jarang pakai ini. Jarang pakai gini, jarang. Yang biasanya pakai ini yang biasa. Maka ini diubah saja, pakai ini saja. Ben gampang. Diubah itu. Ini gini diubah. A sama dengan, ini coret saja, ganti ini. 7-nya tidak diletakkan di kanan, tapi diletakkan di bawah. Membacanya sama. 66,5 dibagi 7. Ini pun 66,5 dibagi 7. Yang tidak sama cara menulis. Boleh memang. Hanya kadang-kadang anak itu bingung. Biasa gue ini gue bingung. Sebenarnya tidak masalah itu sebenarnya. Lihat anak-anak ya. Oke. Sekarang yang kedua, belah ketupat. Apa belah ketupat anak? Kupat. Anak sunek butuh kupat. Belah ketupat sekarang. Ini belah ketupat anak-anak. Ini belah ketupat.
Coba. Sifat-sifatnya. 1. Semua sisinya sama panjang. Semua sisi. Mana ini sisi? Pinggiran. Semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Jadi AC sama dengan CB sama dengan BD sama dengan AD. Podo kabeh sifatnya. 2. Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ubah dulu, bisa anak-anak. Dulu gambar. Tulis dulu. Sebelah sini. Tulis. Tulis mempunyai 2 diagonal. Mempunyai 2 diagonal. Mempunyai 2 diagonal. Sudah? B. Diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini apa sumbu simetri? Ini diagonal orangnya. Ke pojok dengan pojok jenenge diagonal. Pojok dengan pojok. Lain yang podo ae, jajarnya yang podo ae. Pojok dengan pojok jenenge diagonal. Mempunyai 2 diagonal. Diagonal-diagonalnya menjadi sumbu simetri. Di pokok ini iso, pokok ini iso. Jadi sumbu simetri ini adalah diagonal. Kalau jajar-jajar enggak. C. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Podo karo jajaran genjang. Sudut A podo karo sudut B. Sudut C podo karo sudut D. Sama. Kalau ini sudut namanya CAD. CAD sama dengan CBD. Ini ya. Ini ACB sama dengan ADB. Sama besar, sama persis dengan jajaran genjang. Diagonal-diagonalnya membagi 2 sama panjang. Ini dibagi 2 sama bagi 2 panjang. Ini misalnya umpama ini misalkan. Kan diagonal kan AB dan CD. Saling membagi 2 sama panjang. AB memotong CD atau CD memotong AB di tengah-tengah. Sama panjang. AE sama dengan EB. So, ini DE sama dengan EC. Sama. Ini dan ini sama, ini dan ini sama. Di samping sama, memotong 2, membentuk sudut siku-siku. Ini siku-siku ini. Oke, sudut apa ini? DEB. DEB ini loh ya, siku-siku. Sudut apa ini? BEC. Sudut AEC, sudut AED, masing-masing ini siku-siku semua. Ini bacanya kan, lalu ini yang ini ya. Yang ini bacanya kan sudut CEB. Ini misalnya kan. Sudut CEB. Yang ini yang bawah yang atas BED, yang ini AED, yang ini AEC. Cara membaca. Tengok mana nak? Luasnya adalah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau D1 kali D2. Luasnya L sama dengan setengah D1 kali D2. Diagonal 1 kali diagonal 2. AB kali AC, setengahnya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kurang anak itu, luas, keliling, tulis.
keliling. Tulis keliling. Keliling. Tulis keliling belah ketupat. Kelilingnya aja. Kelilingnya K sama dengan 4S. S itu panjang sisi. S itu panjang sisi. S adalah panjang sisi. S adalah panjang sisi. 4 kali AB. Kan anak ya? Keluar kurang keliling, kurang itu. Kurang keliling. Contoh ini. Sebuah belah ketupat. Sebelah belah, lihat contoh soal. Sebuah belah ketupat luasnya 180. Salah satu diagonalnya 24. Tentukan diagonal yang lain. Anak-anak untuk MTS sudah tidak ada. Diagonal 1 10, diagonal 2 12 kan. Berapakah luasnya orang ngono? Kok kepenak kegampangan. Kudu diwalik ben rada iso mikir. Ndak ada. Panjang lebar ndak ada, panjang 10, lebar 5, berapa luasnya ndak ada. Itu SD itu. Kalau ada D1 24 misalkan, D2-nya 10 SD. Karena ini di MTS atau sesamanya SMP, diwalik caranya. Luasnya 180, salah satu diagonalnya 24. Hitunglah diagonal yang lain. Caranya mengerjakan ini saja ya. Caranya mengerjakan biasa. Luas sama dengan setengah kali A kali sama dengan luas sama dengan setengah D1 D2. Setengah D1 D2. Luasnya dimasukkan. Berapa luasnya? Lihat soalnya tadi. Luasnya 180 ya. Terus 80. Setengah D1 yang mana? Yang pertama 24. 24 kali D2 berapa? Belum diketahui. 180 sama dengan coret-coret 12. 12 D2. Dibalik ya lah, langsung ya boleh. Benda bingung dibalik, udah dibalik boleh. 12 D2 sama dengan 180. D2 sama dengan 180 dibagi 12. Tidak ada. Belum dibalik tidak ada. Jadi isinya berapa? 15. D2 sama dengan 15. Tidak ada soal. D1 12, 24. 24 ada 2 ya? Apa? 12 ya, 24 tadi. Oh, 24 ya? 24 ya? Di mana di? Oh ya ini 24. Tidak ada soal. D1 15, D2 24. Berapakah luasnya? Tidak ada. Ini anak kecil namanya. SD itu. Cukup ya? Coba tugas individu. Coba nomor 4. Nomor 4. Ulangi. Nomor 4 anak-anak ya, halaman 47. Oh nanti ya, latihan nanti ya. Katanya nanti ya. Coba itu, sebuah kebun mempunyai berbentuk itu belum udah ketupat oh ya. Nomor 3 dulu. Sebuah belah ketupat ABCD yang ditunjukkan di bawah ini
luasnya 1200 cm, salah satu diagonalnya 40. Hitunglah podo karo mau ngitung carane. Carane podo karo soal nomor contoh soal. Nah, nomor 4 coba. Gambar ABCD adalah belah ketupat. Lihat anak-anak, nomor 4. AB 10, AE 8, DE 6. Kekurangan anak, ini diberi E ya, tengah diberi E. Anak, ini tengah diberi E. Tengah diberi E, kurang itu. Diberi E. DE, AE, CE. Tengah diberi huruf E ya anak-anak ya. Ini kurang E ini. Lihat anak-anak. AE adalah 8, DE adalah 6. Berarti AC-nya berapa? AC-nya berapa? Tentukan keliling dan luasnya. AE. Ulangi. Misalkan ini ya. Ini ya, anak-anak ya, agar ya. Ini. A, B, C, D. A, B, C, D. Ini tambah E, anak-anak. AB 10. AB 10. Ini B ya. 10 cm. Berarti ini kan sisi nih. AB 10 cm. Terus AE 8. Ini 8. Ini berapa? 8. Ya dong. 8. Terus DE berapa? DE 6. DE 6. Ini berapa? 6. Kan ini 2 D. Ini kelilingnya berapa? Kelilingnya berapa? 4 kali S. 4 kali 10. Sama dengan 40. Kelilingnya luasnya. Setengah D1 kali D2. Berapa D1 berapa? 8, 16. Setengah kali 16 kali 12. 6 2 kali kan 12, 16. Coret-coret 8, luasnya 96. Coret anak-anak. Udah ya anak-anak. Nanti latihan nanti. Biar selesai dulu ini. Layang-layang. Layang-layang. Lihat layang-layang anak-anak. Ini gambarnya layang-layang. Sama dengan milikmu. Layang-layang. 1. Sifat-sifatnya layang-layang. Tak ada anak sakit saya. Saya tidak penak ngajar dengan duduk. Tapi gimana saya sakit anak-anak ya. Sifat-sifatnya. Sisi-sisinya sepasang-sepasang sama panjang. Yang sama sepasang ini RB dan DC. Apa itu? AB, ABCD ya ini ya. Ini BCD ya. Oh ini S. A, B, C, D ini B ya. Ini B, ini C, ini D. Yang sama panjang adalah sepasang. AB dan AD sama. BC dan DC sama. Ulangi. 2 pasang yang sama panjang. 1 AB dan sama dengan AD. 2 BC sama dengan DC sama. Lain-lain itu layangan. Luasnya apa? Luasnya setengah kali D1 kali D2. D1 kali D2. Kelilingnya, tulis anak-anak belada itu. Kelilingnya sekarang. Keliling layang-layang. Kelilingnya, layang-layang. Kelilingnya K sama dengan 2 kali 2 sisi yang sama, 2 sisi pendek, 2 sisi pendek,
Nah, ya. 2 kali sisi pendek ditambah sisi panjang. Nih, tulis anak-anak. Kelilingnya sama dengan K sama dengan 2 kali sisi pendek, tulis, ditambah sisi panjang. Sisi pendek ditambah sisi panjang, tulis. Itu kok ngisore kok ndane luas iso. Contoh. Perhatikan layang-layang PQRS. Yang sama kan satu PS dan RS. Yang kedua PQ dan QR. Kelilingnya 40 cm, PQ-nya 12. Tentukan panjang sisi yang lain. Nah, lihat ini. Ini misalkan ini berapa ini? Ini 12 ya kan. Ini 12 cm. Ini belum ketahui. Berapakah panjang sisi yang lain? Caranya mengerjakan sesuaikan dengan itu. 2 kali sisi. 2 kali sisi pendek ditambah sisi panjang. Di sini apa gambarnya apa itu? PQRS ya. PQRS. Ini benar gambar gini ya. PQRS. Ini gambarnya. Ini gambar gini ya. Ini. PQRS. PQRS. Nah. Jadi panjangnya pendek kan SD boleh, PQ, SP boleh, SR boleh, sembarang milih. Jadi caranya keliling sama dengan 2 PQ, PS ya boleh, QR, SR ya boleh, tidak masalah, sama itu. PQ ditambah PS. Kan gini. Sama tahu anak-anak ya. Terus dibalik ya boleh, langsung ya boleh. Berapa kelilingnya? Kelilingnya 40 ya. Kelilingnya 40. 40 sama dengan 2 kali PQ-nya berapa PQ? PQ-nya yang jangan PS ya, yang ini ya. Berapa tadi? PQ-nya 12. PQ 12 ini ya, PQ 12 ini. 12 ini berapa kita ketahui? PQ berapa? 12 ditambah PS. Belum di PS ya. PS-nya kan belum diketahui ini. Berapa PS-nya atau gitu ya? Belum diketahui. Coba lihat. 40 sama dengan ini 24 ditambah 2 PS. Dibalik sih, 24 ditambah 2 PS sama dengan 40. 2 PS sama dengan 40 dikurangi 24. 2 PS sama dengan berapa? 16 ya? 16. PS sama dengan 16 dibagi PS sama dengan 8. Deh, anak-anak. Sekarang trapesium. Trapesium. Ini anak-anak layang-layang ini. Yang tadi diagonalnya menjadi sumbu simetri. Sekarang trapesium. Ini trapesium anak-anak. Trapesium. Trapesium dari segi 4 yang memiliki sepasang berhadapan sama sejajar. Trapesium itu segi 4, satu pasang sejajar, tapi tidak sama panjang, sejajar tok. Ini contohnya, ini sejajar. Jumlah sudut yang berdekatan antara 2 garis. Nah, ini. Untuk trapesium. Ini jajar ini.
misalkan ABCD misalkan. ABCD misalkan. ABCD yang berdekatan pada di antara dua garis sejajar. Ini dan ini. Ini garis sejajar di antara dua, ini 180. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Ini sama. Sudut C ditambah sudut ABCD sama dengan 90. Yang berdekatan tapi di antara dua garis sejajar. Terus 80. Luasnya setengah kali jumlah garis sejajar. Tulis anak-anak, trapesium dibagi 3 macam. Tulis, trapesium dibagi 3 macam. Atau macam-macam trapesium, ada 3. Macam-macam trapesium ada 3. 1. Trapesium sembarang. 1. Trapesium sembarang. 1. Trapesium sembarang, yaitu trapesium yang sisi-sisinya tidak ada yang sama. Trapesium yang sisi-sisinya tidak ada yang sama. Lihat gambar nomor paling kiri. Itu trapesium sembarang. Tulisi trapesium sembarang. Tulisi. Ini tulisi. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang. Trapesium sembarang. 2. Trapesium sama kaki, yaitu, tulis, 2 trapesium sama kaki, yaitu sisi-sisi yang bukan sejajar, sisi-sisi yang bukan sejajar sama panjang. Sisi-sisi yang tidak sejajar sama panjang. Yang tidak sejajar sama panjang. Contoh gambar tengah. Nah ini anak-anak, ini antara AC dan BD kan sama panjang ini. Ini namanya sama wangi. Sama apa tadi? Sama kaki, kelaru salah. Sama kaki, bukan sama sisi. Sama kaki, salah ucapan. Nomor 2, hapus yang sama sisi ya. Kalau sama sisi itu hapus. Sama kaki. Tolong, salah ucapan manusia ya, salah ya. Nomor 2, sama kaki. Yaitu yang dua sisinya sama panjang. Ini namanya sama kaki, bukan sama sisi. Kalau terlanjur sama sisi dicoret. Ya, anak-anak, ralat. Yang ini sama. Nomor 3, trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku dalam kurung 90 derajat. 90 derajat. Cukup. Contoh, luas setengah kali jumlah garis sejajar kali tinggi, bukan tambah tinggi, itu salah itu. Ini anak. Ini bukan tambah, ini kali tinggi. Anak diubah ini ya. Ini salah loh. Setengah kali jumlah garis sejajar kali tinggi, ping. Kalau tambah diubah, salah cetak itu, maksud manusia kok ya. Kali tinggi. Maksud ya, ini kali tinggi anak-anak ya. Jadi luasnya, luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah garis sejajar ditambah kali tinggi. Kali tinggi, bukan tambah, aku meh tambah neh. Anut buku-buku saya di note. Kali tinggi.
tinggi pada karo mau jumlahnya. Ya. Contoh anak-anak, sebuah trapesium panjang sejajarnya 14 dan 8. Oh, benar tadi sudah ada ini anak. Belum sampai itu ya anak-anak nanti itu. Tidak jadi itu, so aizen. So ben. Contohnya, lihat halaman. Nah, ini aja. Buka halaman 50. Buka halaman 50. Buka halaman 50. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dulu ya. Nomor 3 cari keliling. Nomor 3. ABCD, AB8, BC5, CD-nya 5, AD-nya 4. Kelilingnya berapa? Jumlah semuanya. Jawab, tulis. Keliling sama dengan 8 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 4 cm. Ulangi. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. 8 tambah 5 tambah 5 tambah 4 di 22. Karena yang 4 lihat aja contoh. Nomor 4. Luasnya berapa? Nanti sisi miring belum anak-anak ya. Jadi tidak saya jelaskan di segitiga itu ya. Nanti kalau ada waktu lagi ketemu saya tunjukkan cara mengerjakan nomor 4 yang keliling. Sekarang yang luas saja. Luas adalah setengah. Jawab. Luas sama dengan, tulis. Luas sama dengan nomor 4. Luas sama dengan setengah kali jumlah garis jajar berapa itu? 5 dan 16. 5 dan 11. 5 cm ditambah 11 cm kali tingginya 4. Tinggi jadi salah satu ini tinggi yang tegak lurus. Ini sejajar 5 cm sama dengan setengah kali 16 cm kali 4 cm. Coret-coret 8, 32 cm persegi. Tulis. Nah itu anak-anak. Nanti segitiga. Nanti kalau sudah offline saya ulang kembali nanti. Coba yang lembaran, saya bahas yang lembaran. Soal, ada gambar itu anak-anak. Yang satu ABCD adalah persegi panjang, PQRS persegi dapuan. Lebar 6 cm, PQRS persegi panjang sisinya 8. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir bila yang diarsir 16 cm. Yang diarsir 16 cm mana? Ini dibedekan kok. Caranya, luas yang tidak diarsir dan luas ABCD dikurangi yang diarsir ditambah luas PQRS dikurangi yang diarsir. 15 kali 6 panjang kali lebar karena persegi dikurangi arsiran 16 ditambah 8 kali 8 karena persegi adalah S kuadrat sama dengan 90 per 16 dan itu. Nomor 2. Sebidang tanah. Sebidang persegi panjang 59 dikelilingnya diberi keramik lebarnya 1,5, sisa dibuat kolam ikan. Berapa kolam ikan? Caranya luas semuanya dikurangi luas keramik sepanjang itu. Nomor 3. Ini ada soal 16, 23, 25. Yang sejajar adalah salah itu anak-anak itu.
Oh, belum ini. Oh, salah anak-anak. Belum tuh. 16, 23. Ini. Oh, ini ya. Coba. Ini adalah jajaran apa itu? Jajaran genjang. Alas kali tinggi. Tingginya berapa anak-anak? Lihat. Tinggi adalah garis dari salah satu sudut tegak lurus dengan sisi yang berhadapan. Jadi alasnya itu 16. Dari 16, AD 16 dari mana? AD sama dengan BC. Kurang anak-anak tulis. Luasnya sama dengan alas kali tinggi sama dengan 16 cm kali 23 cm. 23 cm. Berapa itu? Sendiri anak-anak. 16 32 kali 23 kali 16 18 siji 13 23 kali 16 ya. 18 siji 13 23 26 368 anak-anak. Kurang itu anak-anak. Ini coba ditulis ini luasnya alas kali tinggi. Kemudian ada soal belah ketupat PQRS panjang diagonalnya PR dibanding QS sama dengan 2 dibanding 3. Jika luas belah ketupat 27, hitunglah panjang diagonalnya. Caranya, misal PR adalah 2N. N boleh, P boleh, X boleh. Maka QS adalah 3N karena 2 dibanding 3. 2N, 3N. Luasnya setengah kali PR kali QS. Sama dengan setengah kali 2N kali 3N, setengah sampai kali 6N kuadrat. Sama dengan 27 sama dengan 3N. 3N kuadrat sama dengan 27. N kuadrat sama dengan 27 per 3. N kuadrat sama dengan 9. N sama dengan 3. Panjangnya 2N, berarti 2 kali 3. Itu anak dulu ya. Nanti sambil jalan nanti dicanangkan pada waktu offline. Untuk app coba dipelajari sendiri. Nanti kalau tidak jelas tanyakan lewat HP boleh. Nanti kalau offline boleh. Itu dari LKS halaman 47, nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Itu dari LKS. Jawabannya itu. Nanti kalau kurang jelas dapat ditanyakan lewat HP boleh atau lewat tertulis boleh, silahkan. Caranya kemangga begitu Pak, nanti saya jelaskan. Sudah capek saya anak-anak dan saya agak tidak sehat anak. Ikut saja dulu anak-anak. Tolong anak-anak yang belum mengerjakan matematika 3 kali, adabnya adalah 2 kali. Tolong dikirim lewat HP boleh, dikerjakan kertas nanti dibawa ke sekolahan kapan-kapan boleh. 3 hari dari ini ya anak-anak. Besok pagi silakan bawa ke sekolahan boleh kertasnya. Atau tidak ada saya, tempatkan di tempat saya. Tanyakan Pak Guru mana tempatnya Pak Masrur. Atau titipkan Pak Guru ya boleh. Titipkan Bu Pak TU ya boleh. Silakan sembarang. Oke, tolong dilunasi utangnya. Karena termasuk hutang itu anak. Termasuk hutang. Tolong hutang-hutang itu dilunasi. Tolong ya anak, dilunasi hutang-hutangnya. Hutang pekerjaan. Sehingga nanti untuk rapot apalagi ini akan ulangan setengah semester. Kalau tidak ada nilainya ya nanti rapotnya kosong. Ulangi. Sisihkan lewat HP boleh. Lewat kertas boleh.
Kalau kertas itu dibawa ke madrasah ya boleh, atau disampaikan ke rumah saya boleh. Kalau ke madrasah titipkan pada Bu atau Pak TU, atau titipkan pada Pak Guru yang lain, atau tempatkan di tempat saya. Mak, nana tempat Pak Masrur kok kono ditinggahi. Kapan nanti 3 hari paling lama. Atau lewat HP boleh, silahkan anak-anak. Jangan sampai kosong, karena ternyata ada yang kosong juga, yang belum penuhi. Nek soal hilang takono kancane. Kan anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في علمنا